a technology-based, human-centered society. Udah mulai terbayang apa itu society 5.0 atau 5.0? Oke, next video. Yang sekarang teman-teman lagi alami, teman-teman sudah mulai rasakan. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。いいよ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。 Jadi teman-teman mungkin sudah 待って行ってきます。行ってらっしゃい。 Nah, sekarang pertanyaan saya, tahu nggak apa itu industri 4.0 dan society 5.0? Karena ini sering banget disebut ada industri, ada society. Sebenarnya ini beda apa enggak? Ada yang menjawab nggak? Yang pertama tadi masih terus ada nggak yang tahu bedanya atau mungkin menurut ini sama aja Pak, cuma beda angka? Ayo, silakan, nggak ada yang salah, nggak kita ketawain. Kalau saya yang ketawa nanti, jadi nggak ada yang boleh ketawa. Silakan. Mas Rofi itu di belakang itu udah siap kasih hadiah. Nama, jurusan apa? Udah. Tes. Kok nyala ya? Ya. Udah. Yes. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramudijaya. Saya dari Teknik Informatika kelas malam semester 8. Saya ingin menjawab perbedaan dari industri 4.0 dan society 5.0. Kalau yang saya tahu, yang saya pernah lihat dan rasakan juga, sebenarnya sih ada perbedaannya. Kalau yang dari industri 5.0 di saat para perusahaan itu memakai sebuah teknologi, jadi di mana teknologi tersebut yang digunakan dalam perusahaan tersebut, sedangkan human itu cuma sebagai penggeraknya saja, tapi dia tidak cuma sebagai ibaratnya apa ya, seperti setting gitu si ininya teknologinya untuk perusahaan. Nah, sedangkan society itu yang 5.0 yang tadi saya tangkap itu dimana sebuah zaman yang kita tuh terkait banget dengan yang namanya teknologi. Emang benar sih, belum tentu kita juga bahagia gitu. Soalnya kan yang namanya manusia juga kan perlu beraktivitas. Tapi emang sih karena perkembangan zaman juga itu teknologi itu semakin bagus, jadi ya semakin baik juga. Tapi kan dari segi manusianya itu jadi terlalu terkait dengan yang namanya sebuah teknologi yang terlalu maju gitu. Jadi yang saya takutkan mungkin karena mungkin pernah lihat film juga, jadi itu dimana film tersebut itu jadi manusia itu tidak perlu menggerakkan tubuhnya lagi gitu. Jadi
tanpa dia harus bergerak tuh dia udah bisa makan, bisa melakukan segalanya gitu. Iya. Jadi tuh seperti itu gitu untuk dampak buruknya. Tapi ya kalau buat perkembangan teknologi itu tersebut sih sebenarnya udah maju, karena kan dari itu lahir sebuah pemikiran yang lebih tinggi lagi, lebih cerdas lagi. Oke, terima kasih Mas Hasan. Tolong Mas. Terima kasih. Oke, saya setuju tadi yang disampaikan Mas Rani. Jadi memang semua semua kehidupan, semua yang mengintervensi, membentuk mesin itu kan tentu itu jadi hal yang baik. Tapi tergantung kita nih menyikapinya dan ada di posisi mana. Oke, next kita lihat apa yang dimaksud dengan industri. Contohnya apa? Industri 4.0 itu bisa menuju kehidupan atau society 5.0. Tapi saya jelaskan next slide. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Itu saya kutip dari Wikipedia dan Keder ya. Jadi society 5.0 itu kita mulai dari yang pertama tadi saya sebutkan. Di bawah ini ada hunting society. Hunting society yang tadi kita bicara tentang berburu, kemudian mulai bercocok tanam. Nah, dari dia nanti ke Pak Marpa. Pak tadi bilang tantangan sekarang oh nanti Pak nanti aja ketika seminar selesai. Ini kertasnya kertas kosong. Iya. Oke. Ini begitu pula dengan yang industri 4.0. Ini karena pengembangan dari yang pertama yang biasanya hanya kita ngomongin power cuma orang 1-2 orang, ini udah mulai ngomongin mass production yang kebutuhan orangnya lebih banyak. Nah, yang tiga ini komputer dan automation sudah masuk. Inilah yang muncul adanya society 4.0. Ini kita masih ngomongin komputer dan internet yang masuk. Nah, kemudian kenapa sih sampai ada istilah 5.0? Karena di industri 4.0 itu ada resistensi dari para guru. Kok sekarang udah pakai mesin, kok udah pakai komputer, ini tenaga SDM itu dikurangi, banyak PHK, banyak gejolak, apalagi di Prancis, revolusi industri dan karena apa? Ini dampak buruk dari komputerisasi, dampak buruk dari kemajuan teknologi. Nah, tapi orang Jepang pinter nih. Ini udah nggak boleh dijadiin masalah, harusnya ini bisa saling berkolaborasi, berbaur. Kita nggak ngomongin deh masalah PHK itu pasti ada dampak negatifnya. Kita harus ambil titik positifnya di mana? Hal itu adalah society 4.0, di mana kampanyenya dari Kementerian Teknologi Jepang. Bagaimana caranya resistensi ini berkurang? Kita tetap kok butuh orang-orang ini, tapi orang-orang ini harus diposisikan di mana dia berada. Misalnya, yang biasa dia cuma jadi operator parkir, dia bisa masuk ke dalam kantor udah itu parkir tinggal jadi otomatis saja. Dia maintenance dia apa, itu tetap perlu tangan manusia.
Yang saya mau bahas hari ini adalah di mana teman-teman harus memposisikan diri ketika society 5.0 ini mulai muncul. Karena sekarang kita udah mulai merasakan ya marketplace, semua belanja udah nggak perlu ke pasar, udah nggak perlu ke toko. Malah kita kalau udah ke toko kita cek harga di Shopee, nggak jadi, pulang tuh bisa nggak jadi belanja. Lagi teman-teman yang udah sering kayak saldo yang kita bisa ke atas harga segini, coba di Shopee, kalau cuma pengen cari ini aja, cari referensi, oke ini ukuran berapa ini, kan cari lagi nanti di online shop kan. Nah itu kan sebetulnya bagian-bagian dampak positif untuk kita, tapi belum tentu untuk pelaku usaha. Nah, oke, next. Nah, Society 5.0 juga mengubah cara pandang manusia terhadap valuasi satu bisnis. Ini bagi kami nih para pelaku usaha. Jadi sekarang ya coba, ini contoh Gojek. Dia nggak punya satupun motor, dia tuh nggak punya aset istilahnya. Tapi valuasinya 12 kali lebih dari Indonesia. Luar biasa. Apa asetnya? Intangible. Intangible itu tidak berbentuk. Bentuknya seperti brand, skill, inovasi dan keterampilan. Itu kan nggak bisa kita lihat, cuma bisa kita rasakan gitu. Nah, menciptakan platform berbasis ekosistem. Valuasi Gojek itu 10 miliar dolar AS atau 142 triliun. Dibanding Garuda yang hanya 11 triliun, tapi punya pesawat yang harganya mahal-mahal. Coba ini dampak dari society 5.0. Tapi lagi nggak selamanya positif. Sekarang trennya lagi hancur. Startup valuasinya mulai dianalisa lagi. Karena saya bekerja di satu sisi saya di Ilustrasi juga. Di situ saya sebagai business developer. Saya mencari para pelaku usaha yang memang ada di sektor real. Arahannya jelas ke sektor real. Jangan dulu deh main ke startup. Karena ini sekarang bagus. Secara valuasi tidak masuk akal, secara bisnisnya juga kita nggak bisa menilai itu secara buku. Cuma valuasinya aja masih kita lihat. Itu sebagian dari analisa saya terhadap bisnis. Cuman yang namanya tren itu bisa naik bisa turun itu wajar. Nah, ini saya kutip dari Kominfo ya, dari Kementerian. Di era digital peluang pekerjaan sangat banyak banget yang asalnya tadinya nggak ada sekarang ada. Peluang pekerjaan ini rata-rata bisa dikerjakan teman-teman di rumah. Bayangin. Freelance jelas ya dari dulu namanya freelance itu ya tetap banyak sampai sekarang juga. Kemudian e-commerce, dropshipper, jadi reseller, jadi apa itu bisa kerja. Digital marketing, nah ini teman-teman nih, apalagi di dalam bidang saya rasa digital marketing benar-benar harus dipelajari karena kebutuhannya sangat tinggi di perusahaan. Trader saham dan investor, yang saham, programmer, programmer kan makanan sehari-hari ya harusnya. Terus pengajar sekarang udah mulai bisa banyak karena udah bisa online gitu kan. Banyak kok masih kampus yang online gitu ya. Tapi kebutuhan dosennya juga jadinya harus ditingkatkan. Penerjemah itu berarti buat apa coba? Teman-teman punya Netflix kan, berlangganan Netflix, video apa segala macam. Itu kan mungkin penerjemah film-film baru. Subtitle. Blogger, yang jelas blogger dari dulu udah banyak. Gamer, ya sekarang main gamenya bisa cepat banget. Ya teman-teman tahu lah dengan saya main game. Konsultan IT ini sama yang saya lakukan sekarang. Event planner, social media spesialis. Ini social media spesialis ini yang tiga ini nih, SEO spesialis, content writer. Ini benar-benar lagi cari sama perusahaan. Kenapa? Sekarang perusahaan udah mulai efisiensi biaya di sisi fisik, apa segala macam. Udah mulai dikurangi, budgetnya digedein digital marketing. Jadi sekarang udah ada Instagram, TikTok dan lain-lain. Mereka lebih baik bakar uang di sana. Termasuk istri saya di rumah tangga, ngurus anak 3. Tapi sekarang udah jadi content creator tanpa saya tahu. Masa tahu gitu. Jadi luar biasa pendapatan ibu rumah tangga ini gitu.
Ya saya sih nggak tahu banget ya, tapi kalau saya lihat wah luar biasa nih apa yang dihasilkannya. Sehari bisa 3 hingga ton gitu kan produk. Jadi istilahnya kurir shopping itu sampai kenal, kita udah ibu ini sih udah simpen siapa, udah tahu, jadi udah seringnya dia pun bosan juga lama ke rumah saya. Kemudian, nah teknologi kita tuh